League Match Jarum Indonesia Super League, Semen Padang menghadapi Persib Bandung. Kick-off babak kedua telah dilakukan. Ya, langsung ada satu jawaban Rendra dari Coach Dali Rukito dengan memasukkan Novarianto. Melihat memang di babak pertama tadi begitu banyaknya bombardir dari pemain-pemain Semen Padang. Paling tidak Nova mempunyai pengalaman memang di sektor pertahanan seperti yang dia suka perankan. Sementara kita tahu Wildansyah, pemain muda yang sebenarnya selama ini lebih banyak berperan bermain sebagai back kanan, yang memang dirubah posisinya ke pemain tengah atau back tengah. Sebentar ini Semen Padang belum melakukan perubahan, mereka masih tetap mempertahankan materi pemainnya. Juga Marcus Harrison yang musim ini sudah bermain sebanyak 13 kali bagi Persib Bandung. Novarianto kali ini. Pelanggaran dari Yu Yunko. Abomania yang terus memberikan dukungan kepada Semen Padang. Haryono, Safrudin kali ini langsung berikan bola panjang. Sebuah aksi kita saksikan dilakukan tadi oleh Fendry Mofu. Ya, Fendry Mofu dan Herman Abanda. Ini merupakan klub yang keempat bagi Herman Abanda dalam kiprahnya di Indonesia. Memulai karirnya bersama dengan PSM Makassar, lalu membela Persija Jakarta, sempat bermain untuk Persema Malang, dan sekarang menjadi bagian dari Persib Bandung. Eli Aiboy. Masih kita saksikan Fendry Mofu. Masuk dari kepada Sakti Sinaga. Ada Esteban Vizcara, kali ini duel dengan Siswanto. Masih Esteban Vizcara. Pelanggaran terjadi. Sebuah tendangan bebas bagi Semen Padang. Siswanto tadi melakukan sebuah pelanggaran terhadap Esteban Vizcara. Ya, di daerah yang sangat strategis lagi untuk membahayakan pertahanan Persib Bandung tentunya dari bola mati ini, Rendra. Kita lihat apakah kontribusi dari set piece ini bisa membahayakan gawang dari Persib Bandung. Kita lihat bagaimana di sini Abanda terus mengawal ketat Pak B. Ya, David Bakwi adalah menjadi andalan melalui 9 kepalanya, dan tak heran kalau ia selalu maju ketika bola-bola mati. Dan Novarianto mengawal Sakti Sinaga. Sebuah tendangan bebas yang terbuang percuma dari Semen Padang. Dan kita lihat bagaimana Sakti Sinaga yang musim ini sudah berhasil mengoleksi 4 gol. Milian Radovic masih mendapatkan waktu dari pelatih Daniel Rukito untuk menunjukkan kualitasnya. Dan sebuah peluang kita saksikan, sebuah aksi individu dari seorang Esteban Vizcara, tapi sayang sekali tendangan masih belum menemui sasaran. Iya, penetrasi melakukan dribbling yang sangat baik dari Vizcara. Kita di sini mampu melewati 1 tadi atau 2 pemain dan melakukan shooting. Namun kita lihat akurasi tendangannya tidak begitu baik, sehingga masih jauh melambung tinggi di atas gawang dari Marcus Harrison.
Ya, Sakti Sinaga pada Eli Aiboy. Meninggalkan lapangan permainan. Eli Aiboy. Tendangan gawang saya bagi Persib Bandung. Persib Bandung memang agak sedikit mengalami masalah ketika mereka bermain dalam partai tandang, di mana mereka sejauh ini telah memasukkan 22 gol dan ini merupakan kemasukan gol terbanyak bersama dengan Persijap Jepara di Jarum Indonesia Super League dalam partai tandang. Permainan masih terus dilakukan, walaupun masih ada seorang pemain dari Semen Padang yang tergeletak. Eli Aiboy kali ini. Masih Eli Aiboy dengan kecepatannya. Masih Eli Aiboy masih dalam daerah kotak penalti. Dan lagi-lagi menemui tembok Herman Abanda. Ya, baik sekali kita clearance tackling yang dilakukan oleh Abanda. Menghentikan laju lari daripada Eli Aiboy. Bersih sekali kita bagaimana Abanda tadi mengambil bola. Teman ke dalam kali ini. Esteban Vizcara. Ya, kita lihat bagaimana Eka Ramdhani, Gilang Angga Kusuma, dan juga Rahmat Afandi masih berada di bench, berdiskusi dengan pelatih atau asisten pelatih Roby Darwis. Haryono. Ya, seperti ada isyarat tadi bagaimana dari Rukito berbicara mengarah kepada Eka Ramdhani. Kelihatan mungkin Eka juga akan disiapkan untuk tampil. Ya, persaingan bagi para pemain di Persib Bandung memang cukup panas. Karena memang materi pemain dari Persib Bandung hampir tidak ada bedanya antara pemain utama dan juga pemain cadangan. Dan ini juga terlihat bagaimana Hilton Morera sudah melakukan pemanasan, dan juga masih ada Eka Ramdhani, walaupun tadi juga Nova Arianto sudah dimasukkan. Ya, tentunya di dalam satu tim harus saling mengisi siapa pemain yang memang lebih siap untuk diturunkan, dan memang strategi apa yang akan digunakan pelatih, itulah pelatih akan mengambil keputusan untuk menurunkan seorang pemain tentunya. Matsunaga Sohei kita saksikan. Sebuah sliding tackle yang dilakukan tadi oleh Safrudin, merebut bola dari Matsunaga Sohei. Sulit sekali kita lihat bagaimana kerja keras dari seorang Matsunaga yang berusaha untuk melewati pemain-pemain dari Semen Padang. Atep, kembali lagi Isnan Ali. Haryono kali ini. Sebuah bola menuju kepada Atep. Umpan tarik Atep, masih ada Parchul Yung. Edward Junior Wilson. Kerjasama dengan Eli Aiboy, masih Edward Junior Wilson, dan tanpa kompromi Maman Abdurrahman langsung membuang bola. Ya, kita lihat memang sosok dari Edward yang selalu masuk dengan posisi apapun juga, Rendra, menyebabkan memang tadi Maman juga harus berusaha membantu dengan tangannya untuk menghentikan. Ya, lagi-lagi kita lihat bagaimana Sakti terperangkap offside. Haryono. Kepada Milian Radovic. Langsung berikan bola panjang kembali kali ini kepada Matsunaga Sohei. Sudah berada dalam posisi offside.
Ya, Persib Bandung memang pernah menahan seri Semen Padang dalam partai tandang atau juga partai yang berlangsung di Padang ketika itu terjadi di divisi utama tahun 2004. Semen Padang bermain imbang 1-1 dengan Persib Bandung. Begitu juga ketika tahun 2005, Persib Bandung pun mampu menahan seri 0-0 Semen Padang di kandangnya. Bahkan Persib Bandung mampu menaklukkan Semen Padang dengan skor 0-1 ketika pertemuan berlangsung pada tahun 2006 juga masih dalam divisi utama. Dan di pertemuan berikutnya, Persib Bandung juga kembali menahan dengan skor 1-1. Sebuah rekor tandang yang cukup bagus terhadap Semen Padang selama ini bagi tim Persib Bandung. Tapi rekor itu juga akan kembali dibandingkan dengan rekor tak terkalahkan Semen Padang musim ini dalam partai kandang mereka. Siswanto dengan Tommy Rifka tadi, bukan sebuah pelanggaran. Ya, kita lihat bagaimana kerasnya pertandingan di malam hari ini. Terutama di sektor tengah, Dendra. Memang di sini sektor yang sangat sentral, nyawa permainan dari kedua tim. Dan sejauh ini kita lihat bagaimana kekuatan sektor tengah tuan rumah masih bisa diimbangi. Walaupun masih tetap aja ada celah-celah yang terbuka bagi kedua tim untuk melakukan serangan. Ya, dan juga kita lihat bagaimana kepemimpinan dari wasit Armando Pribadi sejauh ini juga masih cukup baik. Ya. Dan untuk bisa memaksimalkan kinerja dari para wasit yang bertugas di Jarum Indonesia Super League, PT Liga Indonesia pun juga memberikan sebuah reward tentunya, di mana akan ada pemilihan Best Referee dalam setiap bulannya dan akan mendapatkan reward sejumlah uang senilai 10 juta rupiah. Ini merupakan cara-cara dari PT Liga Indonesia untuk bisa menaikkan mutu dari kualitas wasit yang bertugas di Jarum Indonesia Super League. Sebuah sepak pojok kali ini bagi Persib Bandung. Kita saksikan Herman Abanda dan juga Christian Gonzalez berusaha untuk menggapai bola tadi. Ya, kita lihat bahkan dari bola set piece pun ya seperti tadi kita katakan memang Eka Ramdhani dipersiapkan, Rendra, melihat memang ada sesuatu yang tidak jalan di sektor tengah dari Persib Bandung. Eka Ramdhani, kapten tim dari Persib Bandung, akhirnya dimasukkan di babak kedua ini menggantikan Siswanto. Ya, Ebol memang yang baru saja sembuh dari cedera, akhirnya diturunkan untuk bermain dan langsung mengambil jabatan kaptennya, Rendra. Eka Ramdhani kemarin juga sempat membela tim Persija Tim. Maman Abdurrahman. Edward Junior Wilson, masih Edward Junior Wilson kali ini. Sebuah tendangan dari Edward Junior Wilson yang juga menjadi salah satu pencetak gol terbaik bersama 4 pemain lainnya dari putaran pertama Jarum Indonesia Super League musim ini. Ya, kita lihat tadi bagaimana Maman mengangkat tangannya, menyatakan sorry bagi rekan-rekannya karena kesalahannya. Hampir saja Edward Wilson mendapatkan peluang mencetak gol. Kita lihat tadi bagaimana diawali dengan melakukan kontrol dada yang tidak begitu maksimal dari Maman, sehingga tadi Edward mampu mencuri bola. Dua pemain kita saksikan, ada Edward Junior Wilson. Ya, kita lihat kembali protes dari pemain Semen Padang yang meminta pelanggaran setelah tadi Edward Wilson merasa dijatuhkan oleh pemain dari Persib Bandung. Terlepas dari itu, Rendra, kita lihat yang bagaimana begitu gesitnya seorang Edward Wilson. Ya, memang menendang betul. Kaki dari Haryono, bukan bola. Betul. Dan memang Haryono datang dari belakang untuk melindungi bola, bukan justru Haryono yang melanggar.
Harus ditanduk keluar lapangan Haryono. Ya, cukup mobile sekali. Kita lihat bagaimana gerakan dari Edward Wilson. Dari Haryono yang tampil di setiap pertandingan Persib Bandung di putaran pertama. Dan Safrudin kali ini. Varianto. Yu Yunko kali ini kepada Esteban Vizcara. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, Atep kali ini yang tampaknya bermain ke sebelah kanan menggantikan peran dari Siswanto. Iya, berpindah tempat. Kita lihat di sini bagaimana begitu tegasnya Armando untuk setiap keputusannya, Rendra. Dan memang terlihat trik-trik yang dilakukan oleh pemain tidak dianggap oleh seorang Armando. Oh, tendangan yang cukup keras. Lagi-lagi datang tekanan dari Semen Padang. Safrudin. Eli Aiboy. Fendri Mofu kali ini sudah ditunggu oleh Herman Abanda. Lagi-lagi Herman Abanda mampu mengintersep bola yang ditujukan kepada Eli Aiboy. Kita saksikan bagaimana gemuruhnya Stadion Haji Agus Salim di pertandingan malam hari ini. Dan ini merupakan aksi dari seorang Sakti Sinaga dengan tendangan kerasnya yang memantul tanah, tapi masih bisa diamankan oleh Marcus Harrison. Ya, tidak banyak memang kita lihat di pertandingan ini shooting dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh kedua tim. Dan di sini kita lihat usaha tadi dari Sakti sangat baik tentunya, namun masih bisa dimentahkan oleh Marcus. Marcus Harrison. Safrudin. Ya, kita lihat bagaimana Safrudin berteriak aduh karena wajahnya terkena sundulan oleh Isnan Ali. Masih beruntung tidak mengalami suatu masalah yang berarti. Meninggalkan lembah permainan. Ya, Stadion Haji Agus Salim yang memiliki kapasitas 28.000 penonton. Memang rata-rata dipadati sekitar 7.771 penonton dalam setiap pertandingannya. Dan ini berada di peringkat 11 dalam jumlah penonton secara rata-rata. Ya, apa yang terjadi kita Rendra, bagaimana di sini tarikan terhadap Matsunaga tidak digubris sedikit pun oleh Armando. Kalau tadi jelas Matsunaga ditarik oleh pemain belakang dari Semen Padang. Kartu kuning tampaknya akan dikeluarkan. Dan kita saksikan Herman Abanda mendapatkan kartu kuning pertamanya ketika membela Persib Bandung. Lewat sebuah tindakan yang memang dalam kondisi ada keinginan untuk mencederai. Ya, memang sedikit berbahaya. Agak sedikit tinggi tadi Abanda mengangkat kakinya. Namun terlepas dari pelanggaran ini, Rendra, namun saya melihat tadi sebenarnya pelanggaran pada saat Matsunaga juga ditarik kaosnya. Seharusnya juga wasit memberikan suatu pelanggaran bagi Persib Bandung. Bahkan kartu kuning pun bisa sangat pantas diberikan. Wow, sebuah peluang. Sudah berada dalam posisi offside Edward Junior Wilson.
Jelas memang bagaimana Edward Junior Wilson sudah berada dalam posisi offside. Ya, musim ini memang PT Liga Indonesia memberikan banyak rewards dalam kompetisi Jarum Indonesia Super League. Salah satunya adalah pemberian hadiah kepada panitia pelaksana yang mampu memberikan atau juga mendatangkan penonton terbanyak dalam putaran kedua dan juga putaran pertama Jarum Indonesia Super League. Ada hadiah sebesar 25 juta rupiah bagi jumlah penonton terbanyak di Jarum Indonesia Super League musim ini. Kembali kali ini Eli Aiboy langsung berikan bola kepada Fendry Mofu. Masih Fendry Mofu, sayang sekali. Sebuah aksi dari Fendry Mofu, tapi bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Dan ya, Maman Abdurrahman, kita saksikan apa yang terjadi. Dan seperti biasanya, bagaimana Eli Aiboy akan bermain tidak penuh. Dan posisinya akan digantikan oleh seorang pemain bernama Dedi Hartono yang masih berusia 23 tahun. Wajah-wajah dari para pemain yang berlaga di malam hari ini. Berganti pemain dari sebelah sang Semen Padang, keluar Eli Aiboy dengan nomor punggung 8, masuk Dedi Hartono dengan nomor punggung 12. Ya, Dedi Hartono memang spesialis pengganti bagi Eli Aiboy di sisa pertandingan babak kedua. Dan ini memang sudah dilakoninya. Dan tentunya masih ada satu nama lagi, Rendra, super sub dari Semen Padang. Kita tahu Suheri Daud sering sekali menjadi penentu kemenangan bagi timnya Ya, pada saat dimasukkan. Ya, Suheri Daud memang sering tampil sebagai pemain pengganti dan sejauh ini sudah mencetak 2 gol. Salah satunya adalah ketika ia mampu menjadi penyelamat Semen Padang ketika menaklukkan Pelita Jaya di putaran pertama. Ya, kita bagaimana lagi-lagi provokasi dari Tommy Rifka yang seharusnya tidak dilakukan. Kita lihat Tommy Rifka melakukan sedikit gangguan atau tendangan kepada Matsunaga. Sebuah kerjasama yang tidak apik dari Fendry Mofu dan juga Edward Junior Wilson. Terlihat jelas memang para pemain dari kedua tim sudah mulai sedikit turun staminanya. Tempo permainan yang cukup cepat dan tinggi yang diperagakan di babak pertama memang menguras jalannya pertandingan dan juga menguras bagaimana tenaga dari para pemain yang berlaga. Dan ini terlihat di pertengahan babak kedua ini. Ya, memang masih sangat sulit bagi Radovic untuk mengembangkan permainannya. Dia selalu mendapatkan pressure dari lini tengah Semen Padang. Danilo Regito dan juga Robi Darwis. Edward Junior Wilson, dan kita saksikan sudah berada dalam posisi offside. Ya, memang jelas sekali kita tadi Wilson sebelum menerima bola dia berdiri pada posisi yang offside. Ya, jelas sekali di sini. Dan agak sedikit aneh apabila pemain tahu dia sudah berdiri pada offside dan melakukan protes, Rendra.
Jelas sekali, sangat jelas. Agak sedikit frustasi memang bagi seorang Wilson. Susah sekali itu menembus pertahanan dari Persib Bandung. Kedua pertahanan dari kedua tim memang tampil cukup baik di pertandingan malam hari ini. Praktis memang membuat repot para penyerangnya. Sambil terbang dari Maman Abdurrahman menyelamatkan daerah pertahanan. Isnan Ali. 3 pemain, Christian Gonzalez, Eka Ramdhani, dan kali ini bola diberikan kepada Atep. Park Chul-yung, Tommy Rifka. Ya, professional foul kita saksikan terhadap Esteban Vizcara. Dan kartu kuning langsung diberikan kepada Nova Arianto. Ya, kartu kuning kedua bagi tim Persib Bandung. Kita lihat di sini bagaimana dari Nova memang harus menghentikan Esteban Vizcara yang sudah terlebih dahulu melepas atau menendang bola. Ya, di sini. Oh, ya memang ada tendangan dari Nova tadi. Kartu kuning keempat bagi Nova Arianto di musim ini dalam memperkuat Persib Bandung. Tommy Rifka sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, ada sebuah injakan dari Tommy Rifka terhadap Milian Radovic. Ya, untuk kesekian kali saya pikir tidak seharusnya seorang pemain melakukan hal seperti ini. Ya, kita di sini. Oh, ya memang kita bagaimana Tommy Rifka terlihat memang agak sedikit sengaja. Ya, Rendra, bagaimana tadi bagian lutut dari Tommy masuk ke bagian ulu hati Radovic. Untuk kesian kalinya saya pikir memang ini harus jadi perhatian bagi seorang wasit, karena memang beberapa kali Tommy berusaha melakukan provokasi terhadap lawannya. Dan sudah sewajarnya lah setiap pemain yang bermain di Liga Indonesia ini menghargai profesi setiap lawannya, karena memang ini adalah tempat atau mata pencarian, sehingga juga tidak ada baiknya apabila memang sengaja berniat untuk mencederai, bahkan mungkin apabila sampai mematikan karir dari seorang pemain. Hendra, Suheri Daud. Tampaknya Super Sub akan menjadi andalan bagi Semen Padang di sisa waktu kurang dari 17 menit ini. Akankah Suheri Daud mampu kembali menjadi penyelamat ketika ia lakukan seperti ketika mencetak gol di menit ke-86 ketika membawa Semen Padang akhirnya terhindar dari kekalahan menghadapi Bontang FC, dan juga ketika Semen Padang menaklukkan Pelita Jaya. Christian Gonzalez berada dalam posisi offside. Berganti pemain dari kesebelasan tuan rumah Semen Padang, keluar Saktiawan Sinaga dengan punggung 26, masuk Suheri Daud. Ya, Sakti Sinaga digantikan oleh Suheri Daud. Dan kita lihat kali ini sebuah peluang dari Matsunaga. Ada sebuah tendangan Matsunaga Sohei. Sebuah kiprah awal yang sangat
sangat baik dari Matsunaga Sohei yang mampu melakukan sebuah solo run dan membuahkan sebuah gol dalam partai perdananya di Jarum Indonesia Super League. Dan kita harus mengucapkan selamat datang Matsunaga Sohei di Jarum Indonesia Super League. Ya, satu harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh anak-anak dari Semen Padang yang begitu bernafsu untuk melakukan penyerangan, dan mereka harus menerima satu gol dari Matsunaga, menerima umpan yang sangat berkelas dari Eloko Gonzalez. Kita lihat terlepas dari perhatian, Matsunaga melakukan kontrol bola yang sangat baik, dribble, dan bam! Kita lihat bagaimana Jandia tidak bisa mengantisipasi bola tendangan dari Matsunaga yang sangat keras. Satu gol bagi Matsunaga di awal bermain di ISL, Rendra. Sebuah malam yang tentunya akan terus diingat oleh Matsunaga Sohei ketika mampu mencetak gol di partai debutnya. Dan apalagi ia lakukan di kandang lawan. Dan ini akan membuat Persib Bandung tentunya memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan ini. Walaupun pertandingan masih tersisa waktu bagi Semen Padang untuk bisa menyamakan kedudukan. Sebuah gol yang disambut meriah tentunya oleh pelatih Daniel Rukito. Dan satu pelukan hangat, Rendra. Kita lihat bagaimana Persib Bandung sepertinya akan mempertahankan tidak terkalahkan bermain di Semen Padang. Dan di sini kita bagaimana memang Radovic tidak bisa dipaksakan untuk terus bermain karena mengalami cedera dan harus diganti oleh Hilton Moreira. Waktu yang cukup pendek tentunya bagi Semen Padang untuk bisa menyamakan kedudukan, dan mereka harus bisa memanfaatkan setiap peluang demi peluangnya. Dan mereka sudah memasukkan sang super sub Suheri Daud. Christian Gonzalez kali ini duel dengan Park Chul Yung. Cukup berani tadi apa yang dilakukan oleh Jandia Eka Putra. David Pakbe langsung berikan bola kepada pergerakan yang dilakukan tadi. Atep. Esteban Vizcara. Pelanggaran dilakukan oleh Esteban Vizcara kali ini. Ya, tadi memang kita lihat agak sedikit hilang konsentrasi pemain dari Semen Padang pada saat mereka giat melakukan serangan. Memang David Pakbe agak sedikit tidak dalam posisinya, Rendra. Dan Terupas tadi memang langsung menghukum pertahanan Semen Padang yang sudah mulai hilang konsentrasi dalam pertahanannya. Sementara sekarang Persib Bandung bermain di atas angin tentunya dengan satu gol yang sudah diraihnya. Tinggal bagaimana mereka memaintain bertahan, Rendra. Paling tidak apapun hasil yang terjadi nanti di akhir, misalnya pun juga Semen Padang masih bisa meraih gol, tentunya hasil maksimal 1 poin bisa diraih. Apabila memang Persib Bandung mampu meraih kemenangan di partai ini merupakan kekalahan pertama bagi Semen Padang di kandang mereka. Dan juga Persib Bandung berhasil memperpanjang rekor mereka untuk tidak terkalahkan dari 10 kali pertemuannya dengan Semen Padang. Tapi semua masih akan bisa berubah di waktu 11 menit ke depan. Ya, sangat menarik kita melihat di dua pertandingan berbeda. Dua pemain debutan yang baru bermain untuk ISL sudah langsung mencetak gol, Rendra. Sementara kita tadi melihat bagaimana Safi Ali sudah mencetak gol pertamanya juga. Dan sekarang Matsunaga yang sudah mulai terlihat memang kualitas permainannya. Tidak banyak peluang, namun pada saat mendapatkan peluang yang sangat baik tidak disia-siakan. Haryono. Yu Yun Ko kali ini berusaha dikejar oleh Fenry Mofu, sudah meninggalkan lapangan permainan. Dan Semen Padang memang harus bisa meraih poin demi poin, dan kita saksikan bagaimana Mian Radovic harus mengompres bagian perutnya dengan es.
Di pertandingan berikutnya Semen Padang juga akan mendapatkan lawan yang cukup tangguh, yaitu Sriwijaya FC pada tanggal 8 Maret. Sedangkan Persib Bandung akan menjadi tamu dari saudara mudanya dalam derby Jabar menghadapi Pelita Jaya Karawang FC. Atep, Eka Ramdhani. Kembali kepada Atep. Kita lihat bagaimana Matsunaga Sohei yang dituju. Ya, jelas sekali kita lihat dari lini pertahanan mereka langsung mengarahkan bola jauh ke depan. Karena memang kita tahu juga Matsunaga mempunyai kecepatan yang sangat baik tadi. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Bukan sebuah pelanggaran. Edward Junior Wilson, masih Edward Junior Wilson. Berikan bola kali, sebuah peluang dari Semen Padang. Kita saksikan bagaimana Dedi Hartono mendapatkan peluang tadi. Ya, kita lihat tadi memang kesempatan terbuka bagi Dedi tadi, namun tidak bisa maksimalkan menjadikan gol. Oh. Ya, lagi-lagi Hendra orang yang sama. Menggunakan sikut ya. Oh. Boleh saya kata bahwa ini adalah sangat pantas, memang kartu harus keluar bagi seorang Tommy Rifka. Dan kembali masih terselamatkan. Namun Tommy tidak lepas dari kamera tentunya. Terlihat bahwa dia menggunakan sikutnya tadi. Kelton Morera. Oh. Ya, Dan kembali. kali ini tampaknya sudah tidak ada ampun Betul. bagi seorang Tommy Rifka. Betul sekali. Oh. Ya, sangat membingungkan tentunya. Pemain yang sudah melakukan satu kesalahan dan tetap ngotot. Dan lihat bagaimana seharusnya pemain apabila melakukan seperti itu, Indra. Ya, sudah sewajarnya kartu merah keluar tentunya. Provokasi dari wasit atau provokasi terhadap wasit. Ya, berkali-kali memang Tommy Rifka melakukan pelanggaran-pelanggaran dan ia sudah mendapatkan peringatan dan kali ini mendapatkan kartu kuning, dan beruntung ia juga tidak dikenakan kartu merah karena pelanggarannya. Ya, sangat keras kita lihat bagaimana di sini tackling terhadap Hilton Morera yang juga kita tahu bahwa sangat keras. Seharusnya bukan kartu kuning menurut saya. Merah sudah sangat pantas bagi seorang Tommy Rifka. Niat memang yang berkali-kali tidak baik dari seorang Tommy Rifka yang sudah ditunjukkan. Harus bisa menahan emosinya Tommy Rifka apabila tidak ingin mandi lebih cepat di malam hari ini, alias Betul. mendapatkan kartu merah. Ya. David Pakwe. Ya, tentunya juga akan menjadi pelajaran bagi setiap pemain, Rendra. Walaupun memang wasit tidak memberikan kartu merah atas provokasi setelah pemain diberikan kartu, tentunya akan ada sanksi. Ya, kita lihat bagaimana sudah bukan bermain sepak bola lagi tentunya. Emosi yang lebih ditonjolkan. Tentunya juga ada komisi yang akan menilai bagaimana. Ya. Ya, kembali. Satu pemain lagi menendang bola sejauh-jauhnya. Dan Matsunaga Sohei tampaknya memang mendapatkan
sebuah Oh, pengalaman yang sangat berarti. betul. Kita saksikan bagaimana pelanggaran dari Safrudin terhadap Matsunaga Sohi. Satu hal yang tidak wajar adalah bagaimana satu tim menggunakan segala macam cara untuk meraih satu hasil, dan juga harus punya jiwa besar apabila memang harus kalah. Eka Ramdhani kali ini wow, kita saksikan bagaimana sebuah kesalahan dari Park Chul Yung yang membiarkan bola hampir saja dimanfaatkan oleh Hilton Moreira. Di 5 menit terakhir, sebuah umpan dari Eka Ramdhani. Ya, Sebuah memang pantulan bola tadi. betul. Dan memang kita kenal Eka mempunyai long pass yang sangat terukur mengarah kepada Eloko yang selalu menjadi target umpannya. Yu Hyun-ko, Esteban Vizcarra. Pelanggaran dari Hilton Moreira. Ya, tampak meninggi tensi permainan di akhir babak kedua ini. Dan bebas bagi Semen Padang. Kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan dan mengamankan poin 1 dari partai kandang mereka di putaran kedua Jarum Indonesia Super League di Stadion Haji Agus Salim Padang malam hari ini. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Kartu merah diberikan kali ini kepada Hilton Moreira yang juga baru masuk di babak kedua ini. Ya, seperti tidak terpancing provokasi Hilton, dan satu tindakan Hilton harus dibayar mahal. Masih untung ini udah memasuki menit akhir. Sangat disayangkan. Sebuah kartu merah pertama bagi Hilton Moreira di musim ini. Ya, Hilton tidak bisa menahan emosinya sehingga harus berbuat yang berakibat hukuman kartu merah. Ya, tentunya di dalam lapangan ada pengadil ya. Kita harusnya memberikan semua kepercayaan kepada pengadil, yaitu wasit. Karena memang tadi juga wasit sudah melihat kejadian, Rendra. Keluar Tommy Rifka dengan nomor punggung 27 masuk Heru Nerli. Ya, Heru Nerli masuk membandingkan Tommy Rifka. Semakin menarik di sisa pertandingan ini. Bisakah Semen Padang yang bermain dengan 11 pemain menghadapi Persib Bandung yang bermain dengan 10 pemain? Para penonton kawan mohon untuk tenang. Prestasi pemain dari Yu Hyun-ko berada di antara para pemain dari Persib Bandung untuk tendangan bebas ini. Melempar botol atau benda apapun ke dalam Cukup menarik, seperti berpose untuk foto, Rendra. Pak. Ya, kita melihat memang di menit-menit akhir ini Coach Neil Maizar tidak mau mengambil risiko dengan menarik Tommy Rifka yang memang sudah sedikit meninggi emosinya. Paling tidak yang mereka masih mempunyai kesempatan untuk mencuri gol penyeimbang walaupun memang sangat tipis sekali harapannya. Masih ada injury time tentunya. Sangat menarik di sisa pertandingan ini.
Pakbe. Ya, Herman Abanda masih tergeletak. Tambahan waktu 6 menit. 6 menit tambahan waktu yang bisa dimanfaatkan oleh Semen Padang untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, cukup banyak sekali tambahan waktu yang diberikan dan masih terbuka kesempatan dari Semen Padang. Di sini kita lihat sudah mulai frustasi juga dari Elliot Wilson. Sangat sulit untuk menembus barisan pertahanan Persib Bandung. Waktu yang sangat lama tentunya bagi Persib Bandung untuk mempertahankan skor yang ada, Rendra. Sementara mereka juga harus bermain dengan 10 pemain. Di putaran pertama Persib Bandung mampu meraih 1 kali kemenangan tandang ketika mereka menaklukkan Bontang FC. Dan apabila ini mereka terus pertahankan, ini menjadi kemenangan kedua dalam partai tandang di musim ini. Pelanggaran dari Haryono. Ya, semakin tinggi memang tempo atau juga tensi permainan. Heru Nerli tadi. Tidak ada pilihan bagi pemain Bandung. Memang harus menjauhkan bola sejauh-jauhnya dari kotak penalti. Oh. Ya, kita lihat Fendri Mofu dan juga Isnan Ali. Apa yang terjadi kita lihat di sini. Kembali satu tindakan yang tidak harus dipertontonkan oleh setiap pemain. Harus tetap berkepala dingin walaupun memang emosi memuncak. Tendangan bebas bagi Semen Padang. Yu Yunko kali ini mengarah ke gawang langsung dan kita saksikan. Ada pelanggaran dari Christian Gonzalez terhadap Heru Nerli. Ya, menarik kaos tadi Christian Gonzalez. Kita saksikan bagaimana tendangan bebas dari Yu Yunko. Ada hampir 6 pemain dari Semen Padang di daerah kotak bagi penjaga gawang Marcus Harrison. Kali ini masih Yu Yunko yang melakukan suatu tendangan keras. Kembali digagalkan oleh Marcus Harrison. Masih dikejar oleh Suheri Daud. Mengirim bola kembali ke tiang jauh. Dan kita lihat masih terjadi. Wah, dan ya, apa yang terjadi dan apakah ini sebuah gol bagi Semen Padang di waktu tambahan? Dan kita lihat siapakah yang mencetak gol yang menyamakan kedudukan 1-1 dalam Big Match Jarum Indonesia Super League di Stadion Haji Agus Salim Padang malam hari ini. Ya, kita lihat bagaimana diawali dari crossing Suheri Daud mengarah ke daerah pertahanan Persib Bandung. Kita lihat bagaimana di situ terjadi scrimmage dan akhirnya bola rebound tadi, bola muntahan yang sangat-sangat bebas mampu dilesakkan oleh Mofu ke gawang sehingga akhirnya terjadilah gol yang tercipta bagi tim Semen Padang penyeimbang keadaan. Ya, Suheri Daud dengan cerdik mengarahkan bola ke tiang jauh. Dan kita saksikan ada sundulan dari David Pakbe. Ya, dan Fendri Mofulah yang mencetak gol. Dan ini merupakan gol yang kedua bagi Fendri Mofu bagi Semen Padang musim ini.
Ya, kita lihat bagaimana Fenry Mofu, the right man in the right place. Kita lihat bola muntahan tadi mengarah, ya tendangan dari Vizcara mengarah kepada dirinya yang berdiri bebas. Dan akhirnya dia mampu mencetak gol penyeimbang. Seperti yang tadi sudah kita bahas, Rendra, hasil draw sangat pantas bagi kedua tim. Dan ini kemungkinan akan berakhir atau mungkin juga akan memberi gol penambah bagi Semen Padang. Dan tampaknya Semen Padang akan mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka bermain di Stadion Haji Agus Salim. Dan Matsunaga Sohei yang juga berhasil mencetak gol perdananya di debutnya. Harus menahan untuk membawa kemenangan bagi Persib Bandung. Masih ada sisa waktu kurang dari 30 detik di waktu tambahan babak kedua ini. Ya, wasit Armando Priwadi meniupkan peluitnya. 1-1 adalah skor akhir Big Match Jarum Indonesia Super League dan